Oke. Yuk, Udah ya? silakan Bang. Belum di-share screen ya? Udah masih Udah muncul kok. Oke. Oke, kita mulai aja berarti ya. Ya Bang. Langsung aku mulai Jadi, aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat semua yang udah hadir, buat peserta, buat kakak-kakak pembicara juga udah hadir, udah mau nyempetin waktunya. Nah, aku di sini sebagai moderator yang bakal membantu berjalannya pelatihan pembicaraan kali ini, diskusi kali ini. Ini biodata aku, kenalin semuanya, nama aku Afifah Dia, aku lahir di Magelang 14 November 2020, tahun 2000, maafnya itu tipe. Nah, kejahit nih. Nah, habis itu, aku dari Prodi Perpustakaan, dan Sains Informasi. Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua Deputi Komunal Komunikasi Eksternal di BPM Kemau 4. Itu ada beberapa pengalaman aku dan kontak aku, siapa tahu kalian ada yang mau ditanyakan lagi terkait BPM. Gitu. Ini pembicara kita untuk hari ini. Yang pertama ada Mujahid yang tadi beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Legislasi BPM Kemau 4. Yang kedua ada Kak Hussein sebagai Wakil Ketua BPM Kemau 4. Yang ketiga ada Kak Ilyas sebagai Ketua kami. Dan yang terakhir ada Teh Hesti sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, ini biodata dari Kak Jahid. Lahir di Bandung 24 Mei 1998. Dan beberapa pengalamannya Presiden Direktur Himpunan Mahasiswa, Proyek Visa Regenerasi Pers Mahasiswa, Kadipmedco BPMKM FR 4. Dan kontaknya, siapa tahu kalian mau nanya-nanya tentang legislasi di Unpad, boleh kontak ke Jahid. Terus yang kedua ada Kak Hussein. Kayaknya kedua ada Kak Hussein. Ini aku bacain aja ya biar cepat. Pengalamannya ada. Itu masih salah TTL-nya. Iya, TTL-nya kayaknya aku salah download, maaf ya semuanya. Ini yang ketiga ada kembaran juga ya. Kak Ilyas. Iya, aku kaget tadi, maaf ya Kak Husen. Terus yang ketiga ada Kak Ilyas. Ini Kak Ilyas bener lahir di Depok, apa salah juga? Benar. Fakultas Ilmu Hukum. Terus Kak Ilyas sudah Benar, menulis 3 buku. Benar di situ. Kak Ilyas juga udah nulis 3 buku. Siapa tahu kalian mau beli bukunya, nanti bisa hubungin Kak Ilyas ya. Itu ada nomor WhatsApp-nya. Dan yang terakhir ada Teh Hesti, jurusan biologi, MIPA. Ada beberapa pengalaman Teh Hesti. Teh Hesti sebagai Sekretaris Jenderal di BPM Kemau 4. Jadi kalau misalnya kalian ada mau nanya-nanya tentang kesekjenan BPM Kemau 4, bisa menghubungi Teh Hesti. Nah, oke. Selanjutnya aku persilakan kepada pembicara pertama, Kak Hussein, dipersilakan. Nah, sharing-sharing aja ya. Makasih Fadia atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Jadi teman-teman semua nih, apa enaknya lu kan di Jakarta ya, WNJ, jadi santai lah ya. Saya juga asli Jakarta, jadi ya cukup lebih enak sih sebenarnya ngomong lu, cuman di sini jadi terbiasa juga. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya di Kema Unpad, mungkin tadi kalau Kang Gazi ya, Kak Gazi gitu, Bang Gazi menyebutkannya KM, keluarga mahasiswa. Kalau di kita istilahnya tuh Kema kayak gitu. Sama aja sebenarnya, cuman memang kita lebih biasa menyebutkannya Kema. Nah, sebelum saya menjelaskan perihal student governance ini, ada beberapa hal yang menurut saya teman-teman perlu ketahui kayak gitu. Yang pertama, itu
ketika kita berbicara organisasi kemahasiswaan, ada 2 dimensi yang harus kita pahami. Yang pertama, dimensi organisasi kemahasiswaan yang di bawah institusi pendidikan, dan yang kedua, student governance. Yang akan dijelaskan ini student governance. Kita selaku bagian dari institusi pendidikan tentu memiliki peranan dan fungsinya tersendiri gitu. Ada hal-hal ataupun landasan serta rasionalisasi mengapa kita sebagai organisasi mahasiswa itu dibentuk oleh institusi pendidikan kayak gitu. Mungkin ini bisa menjadi rancu juga ya, dibentuk dan segala macam. Karena memang selaku mahasiswa kita bisa mengklaim kayak gitu. Bisa saja kita mengklaim untuk membuat kumpulan kita sendiri. Namun di sini kalau di Unpad sendiri itu, dan saya yakin di beberapa universitas lainnya, termasuk UNJ, itu ada alasan mengapa organisasi-organisasi tersebut dibentuk kayak gitu. Pasti ada harapan lah dari dekanat, khususnya dekanat ataupun rektoratnya gitu ya, terhadap organisasi kemahasiswaan tersebut. Nah, dalam hal student governance di Unpad itu kita berbentuk federasi. Jadi dasar utama kita peraturan dasar Kema Unpad. Ini lebih membahasnya tuh lebih umum lah ketimbang ADART kayak gitu, sehingga nantinya bisa ada turunan-turunan peraturan lainnya yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan setiap lingkupnya. Nah, ada yang namanya Badan Kelengkapan Organisasi Utama. Badan Kelengkapan Organisasi Utama itu kalau ini teman-teman bisa lihat ya di gambarnya di PPT-nya, ada BPM, BEM. Nah, kami ini dari BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Lalu ada BEM Kema Unpad. MWAWM sampai sejauh ini masih sebagai masih digabung menjadi masih ex officio ketua BEM. Jadi saat ini MWAWM itu belum ada badan kelengkapannya sampai sejauh ini kalau di Kema Unpad. Sehingga MWAWM masih bisa disebut ya satu bagian lah sama BEM kalau sejauh ini ya. Karena peranan dari ketuanya pun seringkali ya sama saja gitu dengan peranan dia sebagai ketua BEM. Ini share screen-nya hilang ya share screen-nya. Ini siapa yang share screen tadi? Kak Afifahnya, silakan. DC ya Afifah. Fadia. Iya, bener. Ada Apa? sih. Ada kok, ada. Iya. Jadi tadi ada MAWM, terus ada juga MM, serta Udah muncul lagi, Bang? BAK. Ya, udah. Sudah. Sifat. Nah, MM dan BAK ini itu baru terbentuk dari tahun 2016 secara peraturan gitu ya. Dan sejauh ini peranan fungsinya khususnya MM masih belum maksimal lah kayak gitu. Masih belum maksimal, belum ada istilahnya hasilnya gitu. Sehingga BAK dan MM kalau secara dimensi institusi pendidikan belum diberikan SK, belum diakui gitu sebagai organisasi kemahasiswaan di tingkat rektorat. Oleh karena itu, dalam hal pengurusan administrasi di tingkat rektorat masih menginduk ke BPM. Kayak gitu. UKM, kalau di sejarah Kema Unpad, mengapa UKM masuk? Karena UKM lah yang menjadi istilahnya pencetus Kema Unpad ini. Mereka yang pada awalnya membuat perkumpulan di tingkat universitas kayak gitu. Dengan adanya mereka, maka istilahnya masanya tuh adanya awal-awal dulu di sana. Namun kan sekarang secara historis pun berubah gitu ya. Sekarang UKM lebih fokus terhadap peranannya saja, yaitu sebagai penyalur minat bakat. Jadi secara keterlibatannya di student governance ini sangat minim, dan ini juga menjadi kajian di Kema Unpad. Lalu ada BKOP. BKOP itu di bawah ada keterangannya, Badan Kelengkapan Organisasi Penunjang. Nah, BKOP ini sebenarnya kalau kita berbicara Prama, berarti itu ada 3 badan. BP Prama, Badan Pekerja, pengurus ya, saya lupa. Lalu ada Bawas, Badan Pengawas Prama, dan satu lagi DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Prama, kalau nggak salah. Penyelenggara Pemilihan, kalau nggak salah. Nah,
Masing-masing ini kenapa disebut organisasi penunjang? Karena peranannya memang hanya fokus terhadap pemilihan rayanya. Kayak gitu. Dahulu sempat dibentuknya tuh setiap kongres tengah tahun. Tapi mulai tahun 2018 kalau tidak salah itu dibentuk sedari awal pergantian kepengurusan. Jadi bareng gitu si timeline-nya sama BKOU. Kalau secara timeline regenerasi yang masih berbeda itu tinggal MM masih di tengah tahun kayak gitu. Nah, setelah daripada itu baru nanti masuk ke fakultas-fakultas dan fakultas memiliki kewenangannya tersendiri lah istilahnya, bentuknya seperti apa dan juga alat-alat lengkapannya bagaimana. Jadi kalau misalnya di tingkat Kema Unpadnya demikian. Cukup itu atau bagaimana? Mungkin ada yang ingin bertanya kalau misalnya kurang jelas ataupun penasaran. Misalnya kalau student governance itu aja. Boleh. Dari yang MWAWM itu Bang, itu dia ngapain job desk-nya sebagai underground dari BEM itu sendiri? Oke. Karena gue ngeliat yang di MWAWM IG ini juga ada tuh. Oh, yang baru rame-rame itu ya? Iya, gue sempat baca juga tuh apa. Gimana? Ya itu Suaranya kayak gimana gitu tugas dari si MWAWM ini apa gitu? Oke. Saya ceritain. Jadi MWAWM ini sebagai lembaga gitu ya, dia memiliki dua fokus gitu. Tadi yang sempat saya sebut sebelumnya dimensinya tuh dia juga ada sebagai perwakilan mahasiswa di MWA-nya. Itu kan berarti dia berbicara dia di dalam institusi pendidikan. Dan satu lagi dia sebagai lembaga kemahasiswaan gitu ya. Maksudnya di tingkat mahasiswa gitu dia punya peranannya tersendiri. Sebenarnya kalau misalnya di tingkat Kema Unpadnya peranan dia itu masih tumpang tindih gitu. Kalau misalnya kita berbicara secara student governance-nya ya. Karena dari segi penyerapan aspirasi itu memang sudah ada BPM dan BEM juga gitu kan yang saling berbagi. Nah, di sini dia kalau di Kema Unpad ya, dia belum mempunyai bentuk gitu. Sebenarnya untuk pada tingkat mahasiswa, hal apa saja yang perlu dia lakukan. Makanya ini masih menjadi polemik kayak gitu. Makanya dari MWAWM-nya saat ini pun istilahnya apa ya, belum menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Karena dia pun masih bingung gitu bentuk dari MWAWM ini di tingkat mahasiswa seharusnya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara dia selaku perwakilan mahasiswa di MWA, maka sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Namun karena fungsi dia di tingkat mahasiswa ini, istilahnya dia juga belum ngebentuk badan kelengkapan untuk bekerjanya, sehingga fungsi dia di MWA-nya pun belum maksimal. Apa saja sih yang bisa dilakukan gitu. Sebenarnya dia benar-benar bisa mengomentari berbagai kebijakan, khususnya yang mungkin yang berhubungan dengan mahasiswa ya. Meskipun yang bukan berhubungan dengan mahasiswa pun tetap bisa aja gitu dikomentari. Cuman poin pentingnya kan ketika memang itu kebijakan berkaitan dengan mahasiswa, seharusnya dari mahasiswa nih selaku perwakilan mahasiswa memiliki gagasan gitu, memiliki tawaran gagasan lah kayak gitu. Sehingga kita bukan hanya sekedar mengikuti mengikuti sebuah keputusan menerima saja gitu. Istilahnya menerima saja lalu nanti kita rame-rame baru pusing lah, istilahnya baru entah itu nanti ngegugat rektorat segala macam. Nah, seharusnya pencegahan sedini mungkin itu ya di MWAWM kayak gitu. Jadi secara fungsi ataupun deskripsi kerjanya dia ini sebagai perwakilan yang seharusnya fokus terhadap berbagai kebijakan di Universitas Pajajaran khususnya untuk mahasiswa. Gitu sih, Kang. Gitu sih, Gazi. Jadi Kang lagi nih. Oh, Bang. Berarti isinya dari anak-anak BEM juga, Bang? Sejauh ini MWAWM itu kan satu. Nah, si MWAWM ini sampai saat ini dia belum membentuk badan kelengkapan. Badan kelengkapan itu apa? Misal MWAWM seharusnya punya beberapa divisi kah, entah punya setjen kah, itu bergantung kebutuhan dia kayak gitu. Jadi kalau sejauh ini mah
dari kemarin-kemarin bilangnya mau membentuk, tapi sampai sejauh ini ya kita tidak bisa memastikan sudah dibentuk atau belum. Oke. Gitu. Tuh kalau keadaan Kema Unpad. Mungkin kita next dulu kali ya. Bang. Nanti yang lain bisa ditanyakan selanjutnya lah. Ini juga masih sama orang ya? Fit? Ilyas, Ya, kalau boleh. soal kekuasaan. Berarti ya. Oh, silakan. Oke, makasih Kang Husen. Makasih makasih Teh Fadia. Oke, teman-teman, kenalkan lagi nama saya Ilyas Mutakin. Saya akan coba menjelaskan ya terkait dengan kekuasaan legislatif, terutama di BPM Kema Unpad ini. Gitu. Di tingkat universitas saja di Kema Unpad, kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh BPM Kema Unpad. Gitu. Terus kalau misalnya kita bicara tentang fungsi ya, fungsi sebenarnya secara umum ada beberapa gitu ya. Ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi advokasi aspirasi gitu. Dan komisi sebenarnya di BPM Kema Unpad ada 3 komisi. Gitu. Komisi pertama itu kaitan komisi legislasi gitu ya, sama Kang Jahid. Komisi 2 itu tentang advokasi dan aspirasi. Komisi 3 itu bicara terkait dengan pengawasan dan penganggaran gitu. Nah, ini kan mungkin juga baru kami laksanakan kali ya terkait dengan budgeting penganggaran di tahun ini gitu. Bagaimana kami sebelum keuangan dari BEM ya, sebelum disampaikan ke rektorat, maka harus melalui proses budgeting dulu nih. Kita melihat-lihat proposal-proposal yang diajukan oleh BEM. Sudah sesuai dengan tujuan kah gitu kan. Kita punya GBHK gitu ya. Apakah proker-proker yang dilaksanakan BEM sudah sesuai belum nih gitu. Jangan sampai uang yang dikasih sama rektorat digunain buat acara yang sebenarnya nggak jelas dan lain-lain. Seperti itu. Terus ya kalau di tatip kami gitu ya, di produk hukum yang berupa tatip, hak BPM itu sebenarnya ada beberapa, ada 3 ya. Pertama hak interpelasi, selanjutnya hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Terus kalau misalnya saya boleh breakdown lagi, kita tadi kan ada 3 komisi ya teman-teman. Dari 3 komisi ini tadi fokus dari komisi legislasi mungkin nanti akan dijelaskan sama Kang Jahid lebih luas ya. Kait dengan bisa mengkaji peraturan gitu ya, karena kami juga tadi sudah memiliki Perdas ya, seperti UUD 1945-nya gitu. Peraturan dasar, lalu turunan-turunannya itu ada perma-perma kait dengan perma MM ya, perma Prama gitu. Dan lain-lainnya. Itu. Terus advokasi aspirasi kita bicara tentang bagaimana mengumpulkan aspirasi, dan juga mungkin ini hal yang sering dipertanyakan juga sih sama teman-teman. Bagaimana irisannya itu ada dengan BEM gitu ya. Makanya kalau BEM itu ada departemen APM ya, advokasi dan pelayanan mahasiswa. Dan kami juga punya advokasi nih gitu. Dan aspirasi. Mungkin yang coba kami tegaskan di tahun ini adalah membagi dengan jelas peranan advokasi dan aspirasi gitu. Kalau misalnya BPM itu fokusnya terhadap sarpras, sarana dan prasarana. Jadi masalah sarpras dari hulu ke hilir gitu ya, sampai proses advokasi itu urusan BPM. Gitu. Mungkin kami punya odong-odong gitu ya, misalnya ada odong-odong rusak, gitu ya, odong-odong atau mungkin jalan rusak atau mungkin gedung bocor dan lain, termasuk terkait dengan personil K3L, Satpam, tenaga kebersihan, itu nanti akan dikelolanya sama BPM. Tapi ketika bicara tentang beasiswa, tentang kalender akademik, terkait dengan UKT, ya wisuda dan lain, itu urusan BEM. Gitu. Jadi kami mungkin masuknya ke proses pengawasan doang. Dan kalau pengawasan, ini kami juga punya SBPP ya, yang kemarin baru sudah disetujui, standar baku penilaian dan pengawasan, yang dimana di situ kami punya landasannya lah, landasan yang jelas ketika kami ingin mengawasi gitu. Sehingga di akhir tahun nanti kita punya penilaian gitu, terhadap proker-proker yang diserahkan BEM. Mungkin secara umum gambaran SBPP itu ada lembar-lembaran ya, lembar-lembar kesepakatan pertama, kesepakatan antar lembaga gitu ya, maksudnya hak dan kewajiban pengawas dengan departemen itu apa saja gitu ya.
Terus apa aja yang perlu di-store data-data terkait dengan, karena kita belajar evaluasi tahun kemarin gitu ya, ratusan proker, sekitar 111 proker diawasi, maka tahun ini kita mungkin nggak nyampe 50 proker lah diawasin, cuma proker-proker yang besar-besar saja dan emang exposure-nya tinggi bagi Kema Unpad gitu. Jadi tahun ini hanya beberapa proker saja yang kami awasi dan itu secara maksimal diawasin gitu. Karena kami belajar di tahun-tahun sebelumnya yang ternyata kalau misal semua proker diawasin kurang maksimal gitu. Jadi kami mengambil bisa dibilang bisa mengambil sampel-sampelnya aja sih. Seperti itu. Oke, next. Ini masih saya. Oke. Sebenarnya struktur lembaga eksekutif kan kalau di BPM itu kolektif kolegial ya. Jadi pada dasarnya tidak ada sistem komando gitu di antara senator ya. Kalau di antara senator itu kami tidak mengenal adanya sistem komando gitu. Jadi kalau ada keputusan dan lain itu emang bisa dibicarakan secara bersama-sama gitu. Selayaknya DPR lah gitu kan. Terus kecuali kalau misalnya di tingkat sekjen ya. Sekjen kan mungkin ada PO, pengembang organisasi, komunal, keuangan, ART, Medfo. Itu mungkin sistemnya adalah emang bisa dibilang itu sistem komando gitu ya, akan dikomandokan sama sekjen. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan sama Hesti gitu. Seperti tadi misalnya ada wakil, komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Next ya. Oh ya, di struktur kelembagaan legislatif ini juga kami sebenarnya membentuk panja dan pansus ya sebenarnya. Jadi kami ada beberapa membuat panja gitu dan pansus karena kami punya PSDKU ya, program studi di luar kampus utama gitu. Jadi ini juga sebenarnya sedang diatur gitu ya. Kalau misalnya tadi ada bahasa underbow gitu ya, berarti bisa dibilang underbow BPM Kema Unpad di Pangandaran ini namanya pansus gitu, pansus PSDKU. Gitu. Dan mungkin panja kami juga sudah membuat panitia kerja ya. Pertama itu terkait dengan tadi terkait dengan Stugov di PSDKU, terus selanjutnya mungkin yang akan menyusul terkait dengan panja Stugov di Unpad gitu. Karena tadi ya bicara MM, BAK itu belum sah, jadi dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan tuh panjanya. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti dioper ke tempat yang lain terkait dengan kekuasaan legislatif dari teman-teman. Atau cukup? Lain ada yang mau bertanya? Gue lagi yang nanya boleh nggak Bang? Iya, mangga. Soal yang ini Bang, yang standar pengawasan ya. Tadi namanya apa? SDPP ya? Ya. Nah, soal standar pengawasan itu berarti dipakai di jenjang pusat maupun daerah di legislatif Unpad. Kayak gitu Bang? Oke, kalau misalnya SPPP, karena tadi ya, mungkin kayak Unpad kan sistemnya federasi ya, negara bagian. Jadi mungkin setiap fakultas dan jurusan itu punya otonomi sendiri. Jadi kami sebagai pusat sebenarnya tidak punya cengkeraman banget ke tingkat fakultas dan tingkat jurusan. Gitu, karena masing-masing jurusan dan fakultas punya otonomi masing-masing. Jadi mungkin kesimpulannya SBPP ini hanya dipakai di tingkat universitas. Tapi sebenarnya kita terbuka kok misalnya ada yang mau sharing atau mungkin menerapkan ya, mengimplementasikan, meratifikasi SBPP ini di tingkat fakultas dan jurusannya emang enggak. Gitu. Oke. Gitu. Enggak ada teman-teman? Enggak lagi? Yang lain ada yang mau nanya lagi? Cukup mungkin Bang. Cukup ya. Ini mungkin tadi ya. Ada 3 komisi dan ada beberapa fungsi dari BPM. Oke, kalau sudah cukup, mangga saya serahkan ke Jahit habis ini ya. Atau mungkin saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang. Terima kasih Kak Ilyas. Selanjutnya itu ada materi tentang peraturan sama pemilihan raya di Kema Unpad. Nah ini bakal dibawakan oleh Kak Jahit. Kepada Kak Jahit aku persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Fadia. Mungkin sesuai dari topik yang disampaikan ya, ini poin 3, 4, 5. Itu tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, lalu tentang produk hukum, dan juga tata cara pemilihan umum. Nah ini untuk yang pertama, kita bahas dulu tentang tata urutan peraturan. Oke, baik. Jadi ini berdasarkan peraturan dasar Kema Unpad, bab
17 tentang tata urutan peraturan, pasal 62. Di mana urutannya adalah, itu di ayat 1. Yang pertama itu ada peraturan dasar Kema Unpad, yang tadi disebutkan oleh Kang Ilyas itu kayak undang-undang dasar mungkin ya, kayak gitu. Lalu ada ketetapan Kongres atau garis besar haluan kerja Kema Unpad. Lalu berikutnya peraturan dasar Kema Fakultas, peraturan Kema Unpad, atau peraturan BEM pengganti peraturan Kema Unpad. Lalu berikutnya ada peraturan BEM Kema Unpad, itu kayak misalkan peraturan presiden mungkin ya, kayak gitu. Lalu berikutnya ada peraturan UKM Kema Unpad, fakultas, prodi, studi atau departemen. Lalu di ayat 2, tata urutan peraturan lembaga keluarga mahasiswa Universitas Pajajaran merupakan hierarki sistem hukum yang berjenjang, seperti itu. Jadi meskipun dalam lingkup kita melakukan student governance yang federasi, tapi kita masih ada keterkaitan, seperti itu. Boleh di next slide, Teh Fadia. Nah, ini untuk peraturan Kema Unpad. Nah, teman-teman bisa akses juga di bit.ly/peraturan Kema Unpad. Kema Unpadnya besar, itu ada di layar juga. Di mana ini ada peraturan-peraturan apa saja yang ada di tingkat universitas mungkin ya, di Kema Unpad, seperti itu. Jadi yang pertama ada peraturan dasar Kema Unpad, ada tata tertib kongres, terus ada GBHK, lalu ada berikutnya ada peraturan mahasiswa tentang BAK, peraturan mahasiswa tentang mahkamah mahasiswa, peraturan tentang susunan dan kedudukan BPM Kema Unpad, lalu ada peraturan tentang majelis wali amanat wakil mahasiswa, lalu ada tentang peraturan mahasiswa tentang pemilihan raya mahasiswa atau pemilunya. Lalu berikutnya ada tentang pembuatan perundang-undangan, undang-undang pembuatan perundang-undangan. Lalu yang terakhir ada undang-undang unit kegiatan mahasiswa. Nah, untuk yang dua terakhir ini, insya Allah akan dilakukan penyesuaian gitu untuk dijadikan peraturan mahasiswa, karena ini sudah dirasa memerlukan penyesuaian seperti itu. Jadi mungkin kita ambil secara historis juga. Jadi peraturan dasar ini disahkannya tahun 2016 gitu. Sebelumnya Kema Unpad ini berlandaskan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kema Unpad. Ya cukup asik dinamikanya hingga pada akhirnya Kema Unpad menerapkan peraturan dasar Kema Unpad. Seperti itu. Mangga dilanjut lagi, Teh Fadia, untuk tentang Pemira. Oh ini tata cara pembuatan dulu. Jadi untuk tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, ini berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kema Unpad tahun 2014. Jadi ada mencakup beberapa tahapan, yaitu tentang tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Nah, kalau untuk perencanaan ini, teman-teman mungkin tahu tentang istilah program legislatif. Kalau di DPR sih namanya Prolegnas, program legislatif nasional, yang dimana ya kemarin cukup asik, ramai juga kan, kayak misalnya RUU PKS dikeluarkan dan sebagainya. Begitupun di Kema Unpad, seperti itu. Lalu untuk penyusunan, itu kita membuat susunan dari apa yang kita rencanakan, seperti itu. Dan juga didampingi oleh naskah akademik, di mana menjelaskan latar belakang, tujuan, permasalahannya apa, hingga pada akhirnya ya seperti makalah atau skripsi mungkin bisa dibilang seperti itu. Untuk pembahasan sendiri, setelah dibahas, setelah jadi rancangan, susunan rancangan peraturan, lalu dibahas oleh pihak terkait, pihak tertentu, dan juga membuka secara publik ke Kema Unpad ataupun lembaga terkait yang diatur, seperti itu. Nah, untuk pengesahan atau penetapan, ini dilakukan oleh pihak terkait. Biasanya kalau misalnya peraturan perundang-undangan itu disahkan juga oleh Ketua BPM dan juga
Ketua BEM Kemon 4 seperti itu. Namun kalau untuk peraturan presiden kayak gitu itu bisa disahkan oleh presiden BEM aja gitu. Kalau yang untuk pengundangan ini kalau misalnya di negara itu masuk ke dalam mekanisme arsip di lembaran negara. Nah, di Kemen 4 pun begitu diarsipkan oleh Sekjen BPM Kemen. Nah, untuk penyebar luasan, ya ini untuk sosialisasi lah setelah peraturan ini telah diundangkan. Lanjut yang terakhir, Tevka dia, mangga di next. Ini tentang Prama, pemilihan raya mahasiswa. Jadi aku jelasin 3 bagian aja. Yang pertama itu dari panitianya. Jadi panitia tadi udah dijelaskan juga oleh Husein. Prama ini bisa dibilang sebagai badan kelengkapan organisasi penunjang kayak gitu untuk suksesi di Kemon 4. Dimulai dari panitianya, itu panitia itu ada 3 bagian. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Prama atau DKPP, ada Badan Pengawas atau Bawas, lalu ada Badan Pelaksana atau BP. Di mana untuk misalnya DKPP ini diambil dari delegasi 3 unsur, dari BEM, dari BPMF, BPM, dan KM kalau nggak salah. Lalu berikutnya ada Badan Pengawas. Ini keanggotaannya berjumlah 17 orang, di mana sebagai komisioner yang nantinya ada juga staf untuk membantu di fakultas, di mana itu yang di bawah itu ada namanya Panwas, itu yang dengan warna yang sama ya. Lalu kalau untuk badan pelaksana BP itu nanti ditemani oleh sekretariat jenderal atau sekretaris jenderal untuk membentuk seperti BPM ya tadi divisi-divisinya, kebutuhannya kayak medfo, acara dan lain sebagainya. Nah, untuk di fakultasnya pun ada panitia pelaksana fakultas, itu untuk mempersiapkan mekanisme pemungutan suara biasanya. Namun untuk hal-hal yang dijelaskan sekarang, tentunya bakal ada penyesuaian sih. Beberapa hal dikarenakan untuk tahun ini, kita akan menyelenggarakan pemilihan raya mahasiswa secara daring, secara online. Nah, itu untuk bagian panitia. Nah, ini untuk bagian pesertanya. Prama ini memilih pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kemah Unpad, lalu anggota senator BPM Kemah Unpad. Namun juga yang diwarnai harapan bahwa yang sedang diperjuangkan saat ini di tahun sekarang, kita memilih juga wakil mahasiswa untuk MWA-WM Kemah Unpad seperti itu. Karena yang tadi dijelaskan oleh Husein, dinamika MWA-WM ini yang ex officio ketua BEM dirasa perlu untuk disesuaikan. Lalu berikutnya, ini ada harapan juga untuk melakukan integrasi Prama atau Pemira fakultas dan jurusan. Jadi nantinya kita membangun set web atau server bersama atau platform gitu ya, platform pemilihan bersama yang terintegrasi dengan fakultas dan jurusan kayak gitu. Nah, berikutnya ini ada tahapan umum, teman-teman. Tahapan umum penyelenggara Prama meliputi yang pertama itu penyusunan daftar pemilih Prama, pendaftaran peserta Prama, penetapan peserta Prama, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Lalu yang terakhir itu ada penetapan hasil Prama Unpad. Nah, untuk hal-hal yang saya sampaikan ini berdasarkan Peraturan Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Mahasiswa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prama Kemah Unpad. Dan juga Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prama Kemah Unpad. Sekian untuk yang saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mangga. Kak, saya izin bertanya. Untuk kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Ya, Boleh. Kedengeran. Untuk perubahan peraturan kan tadi ada awalnya itu dia undang-undang dasarnya kayak berupa ADART lah ya. Nah itu terus habis itu diubah jadi
semacam peraturan dasar. Nah, itu ada bentuk yang berubah atau bagaimana? Ya, jadi mungkin ini sih dilihat dari peraturan-peraturan yang ada di Kemenpat. Jadi kalau konsep anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu, ya bisa dibilang anggaran dasar itu sebagai undang-undang dasar, anggaran rumah tangga itu sebagai undang-undang, kayak gitu ya. Namun dalam implementasinya di Kemenpat pun menerbitkan juga peraturan-peraturan lainnya, kayak misalnya peraturan mahasiswa. Itu jadi membingungkan tuh. Jadi undang-undangnya yang mana nih? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga udah ada undang-undangnya. Kalau begitu udah nggak perlu lagi membuat peraturan mahasiswa. Sebenarnya ya, mungkin seperti itu. Jadi pada akhirnya memutuskanlah biar sistemnya membaik dan juga biar lebih enak peraturan-peraturan yang peraturan dasar, peraturan mahasiswa, dan juga mungkin ada peraturan presiden dan sebagainya. Ya, simpelnya sih biar seperti itu tata kelola di kemahasiswaannya Terima untuk kasih, Kak. hierarki peraturan. Ya, sama-sama. Kak, mau nanya Kak, itu berarti dengan adanya peraturan dasar itu, ADART itu berarti dicabut, tidak berlaku lagi? Iya, jadi sebenarnya dalam komposisi atau dalam isi dari peraturan dasar ini ya Isinya serupa ADART. juga dengan anggaran dasar dan Oh rumah iya, tangga iya. kayak gitu. Namun dengan penyebutannya dengan ya misalnya jadi jenisnya juga pun berbeda gitu kayak gitu. Oke. Saya mau nanya yang Pertimbangan masalah ini Kak, pemira. Nah, kalau pemira boleh. di Unpad ini kepanitiaannya ini dia sifatnya ad hoc atau lembaganya tuh udah lembaga tetap di sana? Nah, kalau untuk hal ini sebenarnya ini sedang dikaji juga karena berdasarkan peraturan dilandaskan bahwa sebenarnya Prama atau pemilihan raya mahasiswa ini sebagai lembaga independen tersendiri gitu, sebagai badan kelengkapan organisasi penunjang. Namun pada implementasinya masih setengah-setengah, di mana dari mulai sistem pendanaannya itu masih menginduk ke BPM Kemau 4. Dan juga kami pun belajar juga dari universitas lain, ini sebenarnya sebaiknya seperti apa sih? Karena biar nggak setengah-setengah aja. Kalau mau dipisahkan sebagai lembaga independen, ya enggak kita perjuangkan nanti sekalian student governance yang seperti lembaga-lembaga lain juga gitu, disekaliankan gitu. Begitu, Kang. Jadi dibentuk ketika mau ada pelaksanaan pemira, lalu setelahnya itu dibubarkan gitu dalam kongres. Yaps, betul sekali. Oke. Nuhun. Yuk, ada lagi teman-teman? Oh ya, ini deh. Oh, belum nanya. Ya. Kalau di sana pencalonan ketua BEM dan wakil ketua BEM itu dia perseorangan atau dia membawa bendera kalau di Unpad itu? Kenapa, Bang? Iya, kalau calon ketua BEM di Unpad itu dia independen atau diusung gitu bahasanya. Oke. Jadi kalau di Kemau 4 ini mekanismenya mencalonkan diri sih seperti itu. Namun juga mungkin ya membawa identitas dan fakultasnya mungkin ya untuk mewakili mungkin. Tapi sebenarnya masing-masing individu yang mencalonkan diri dengan persyaratan-persyaratannya kayak gitu. Jadi siapapun bisa mencalonkan diri sih jadi ketua BEM Kemau 4. Oh, oke. Kalau untuk senatornya dia membawanya atas nama fakultas atau atas nama background lainnya? Oke, kalau untuk di Kemau 4 ini untuk senatornya ini mengatasnamakan fakultas kayak gitu. Jadi kalau dalam mekanisme perwakilannya satu senator itu mewakili
sekitar 1 sampai 750 mahasiswa. Kayak gitu. Jadi nanti disesuaikanlah kuotanya berdasarkan jumlah mahasiswa di fakultas terkait. Berarti di sana tuh jumlah kursinya itu bentuknya persentase ya? Persentase dari jumlah banyaknya konstituen. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Yang lain silakan, ada yang nanya lagi. Kalau sudah, mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Mangga, Teh Fadia. Makasih, Bang. Yuk. Masih Kak Jahit. Selanjutnya ini ada yang tadi dibahas pertama kali banget, kita sempat menyinggung tentang agenda kerja khusus. Ini bakal dijelasin kembali oleh Kak Husen. Kepada Kak Husen saya persilahkan. Bentar. Ini sekaligus yang Renstra bukan ya? Oke, jadi kalau misalnya yang agenda kerja khusus, jadi ini sebenarnya ada beberapa hal lah istilahnya untuk melengkapi keadaan dari Stugov Kema Unpad itu sendiri. Jadi kalau yang pertama, mungkin kalau di UNJ belum ada PSDKU ya? Apa udah ada? Itu kayak gimana tuh, Bang? PDSKU itu? PSDKU itu sebuah program kebijakan pemerintah. Ini tuh program studi di luar kampus utama PSDKU tuh. Jadi karena mereka, misalnya nih di Jatinangor ada beberapa jurusan. Nah di Pangandaran ini dibentuk lagi, tapi istilahnya secara student governance maupun tata kelolanya kan belum beres nih. Nah makanya ini juga dijadikan sebuah fokus pada tahun ini kayak gitu. Karena secara Stugov-nya gitu ya, Stugov itu belum rapi dan itu akan mempengaruhi kemahasiswaan keseluruhannya dari Kema PSDKU Pangandaran. Sejauh ini hal yang sedang dilakukan adalah dari tingkat jurusannya, Stugov tingkat jurusannya itu sedang menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pokoknya dasar hukumnya lah, dasar hukum untuk himpunan mahasiswa mereka, karena mereka hitungannya sekarang udah prodi terpisah, namun secara tata kelola masih menginduk ke fakultas di Jatinangor, makanya akan dipisah dengan himpunannya gitu ya, himpunannya akan berpisah. Terus secara tingkat fakultasnya ini sedang kita dorong untuk dari Kema PSDKU Pangandarannya itu segera mengambil sikap, karena ini akan menentukan dasar hukum tingkat di bawahnya, yaitu tingkat jurusan. Lalu ada kongres. Kongres di sini itu mungkin kalau teman-teman ke IPB, ke UI, kongresnya itu beda ya. Ini kan jadi kayak saya ada sedikit hal yang pengen di share screen, tapi nanti bentar. Ya, ini sambil mengebuka file. Jadi kalau kongres itu karena di berbagai tempat itu seharusnya kongres menjadi sebuah lembaga pelengkap juga lah kayak gitu. Kalau di Kema Unpad sejauh ini tuh masih dipegang BPM kongresnya, dipegang Setjen. Nah, makanya ini menjadi kajian. Kemarin kita habis ngobrol-ngobrol sama beberapa universitas, ada dari UI, IPB, 2 lagi tuh UGM sama ITB kalau nggak salah. Nah,
Jadi dari hasil obrolan itu nanti kita akan menyusun sebuah kebijakan gitu kali ya, mengambil sikap lah intinya, mengambil sikap perihal kongres ini akan seperti apa. Nah, jadi kalau di tahun ini hal itu pun menjadi sebuah hal yang kita apa istilahnya ya, kita fokuskan gitu untuk kita tuntaskan. Lalu ada juga GBHK. Nah, GBHK ini seharusnya sudah dibentuk timnya kayak gitu. Namun sampai sekarang memang belum dibentuk timnya. Jadi GBHK ini kalau teman-teman misal mengetahui ya di ITB tuh menurut saya cukup relevan lah untuk diadaptasi. Kalau di KMA 4 sejauh ini masih terlalu umum dan sehingga menjadi bias ketika diturunkan ke arah kerja dari BEM KMA 4 ataupun arah kerja lembaga lainnya. Dan polemik GBHK, kalau misalnya di tingkat fakultas juga biasanya adalah GBHK ini siapa yang mengacu. Seharusnya seluruh lembaga kemahasiswaan, seharusnya. Namun sejauh ini, biasanya hanya badan eksekutifnya saja. Kayak gitu. Itu menjadi polemik juga. Nah, cuman kalau fokus kita saat ini benar-benar fokus terhadap revisinya. Sebenarnya kalau dari, kan waktu itu pas kongres, dari BEM BPM-nya lah, setidaknya sepakat bahwasannya memang GBHK ini perlu kita perbaiki lah, karena secara format pun sudah kurang relevan gitu jika tetap seperti itu. Lalu soal student governance, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwasanya dari BAK dan MM itu belum diakui oleh rektorat. Oleh karena itu, di sini kita ingin memastikan dimensi antara institusi pendidikan dan dimensi student governance ini bisa sama-sama dipenuhi gitu tugas dan fungsinya, sehingga ini juga bisa link up dengan berbagai kebutuhan rektorat untuk organisasi kemahasiswaan gitu. Kita juga punya kebutuhan. Namun biasanya sebenarnya kalau kita perhatikan ya bukan tidak mungkin kita dapat banyak masukan dari orang-orang tua di rektorat tersebut, istilahnya kayak gitu. Orang-orang yang lebih berpengalaman lah bahasanya, bukan orang tua ya. Kayak gitu. Karena kalau sejauh ini biasanya ya kalau misalnya organisasi mahasiswanya yang terlalu apa istilahnya lepas gitu dari rektoratnya, justru malah nggak dapat transfer knowledge lah kayak gitu, ilmu-ilmu dari orang yang seharusnya bisa lebih berpengalaman secara manajemen organisasi. Karena kan soal manajemen organisasi sebenarnya bukan hanya soal BEM gitu ataupun BPM. Teman-teman pasti misalnya udah pernah di sebuah organisasi, itu ilmu kepake di mana aja. Nah, seharusnya perihal manajemen organisasi ini memang kalau di Unpad ya, bahkan belakangan ini cukup sering rektorat Unpad itu malah masukannya yang bermanfaat gitu buat si organisasi kemahasiswaan tersebut. Makanya hal ini menjadi sebuah fokus juga untuk di link up sehingga kita tuh melakukan sesuatu juga bisa sustain. Karena kalau misalnya kita mengandalkan regenerasi, sulit untuk sustain. Kita nggak berhak untuk memaksa seseorang melanjutkan tonggak kepemimpinan misal di BPM lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya di rektorat, karena dimensi institusi pendidikan bahwa organisasi kemahasiswaan itu berada di bawahnya, ya mereka berhak lah untuk memastikan si organisasi kemahasiswaan ini terus berlanjut seperti apa. Maksudnya secara fungsi dan kerjanya itu makin berarah ataupun berimpact buat mahasiswa. Cuman ya lagi-lagi jika memang rektorat ataupun dekanat pada akhirnya malah yang membekukan segala macam, ya teman-teman mahasiswa pun punya wewenang untuk membentuk itu sendiri, istilahnya melakukan klaim. Berarti kita hanya memfungsikan dimensi si student governance-nya saja kayak gitu. Ntar nih saya mau nyoba share tapi gimana ya? Udah lama nggak pakai Zoom, biasanya Google Meet terus. Ntar share screen ya. Share screen. Udah saya akses buat partisipan. Oke. Ini sebenarnya format dari manajemen strategik. Jadi kan teman-teman pengen mengetahui gimana cara menyusun Renstra gitu ya. Ini misi saya sih sebenarnya. Jadi saya pengen coba tahu dulu nih visi misi teman-teman BPM. BPM apa Bu? Kalian dari mana sih hitungannya? BPM UNJ nih? Kalau di UNJ nama legislatif univnya MTM, Bang. MTM. Majelis Tinggi Mahasiswa.
Oke. Ada visi misinya nggak? Ada Bang. Apa tuh? Nih tadi gue habis Ini minta sekaligus nih. simulasi ya. Ya. Visinya itu terwujudnya MTM UNJ 2020 sebagai lembaga yang inovatif dan memiliki hubungan multilateral yang harmonis terhadap sivitas akademika UNJ dan legislatif antar kampus. Oke. Berarti misinya? Misinya itu optimalisasi fungsi MTM sebagai lembaga legislatif di lingkungan sivitas akademika, mengoptimalkan fungsi anggota MTM UNJ sebagai wadah aspirasi, menjalin hubungan yang bersinergi terhadap sivitas akademika UNJ dan legislatif antar kampus. Yang terakhir itu mewujudkan sumber daya anggota legislatif UNJ yang berkualitas. Oke. Saya ambil contoh yang optimalisasi fungsi BPM ya. Nah, dalam menyusun Renstra ini, teman-teman, istilahnya perlu menurunkan si visi misi ini benar-benar seakurat mungkin lah kayak tadi. Poin penting dari visinya itu di bagian belakangnya tadi tuh. Ada beberapa hal istilahnya yang ditujunya. Kalau misalnya dari saya pribadi itu, saya menyingkatnya 4K gitu. Jadi, saya secara misi itu ada 4 kepastian. Saya ingin memberikan sebuah kepastian untuk Kema Unpad. Kenapa makanya saya masuk ke BPM Kema Unpad. Nah, kepastian ini saya turunkan menjadi 4 misi. Nah, kalau dalam hal ini, salah satu hal yang diturunkan MTM UNJ adalah optimalisasi fungsi BPM kan. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, teman-teman, di sini perlu menentukan dulu nih, sebenarnya apa sih tolak ukur yang teman-teman pengen capai gitu dari fungsi BPM. Misal secara aspirasi lah gitu ya. Misal aspirasinya transparan, kayak gitu. Kalau saya di transparansi aspirasi kayak gitu. Gimana caranya biar fungsi BPM ini optimal? Misal fungsinya kan salah satunya aspirasi. Di MTM UNJ aspirasi juga atau nggak ada aspirasi fungsinya? Ada Bang, sama kok 4 fungsinya sama. Oke. Nah, berarti kita ambil contoh transparansi aspirasi ya. Nah, transparansi aspirasi ini pada akhirnya apa indikator teman-teman transparansi aspirasinya? Oke. Misalkan gitu. sharing di media sosial gitu-gitu ya Bang. Bisa. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri, biasanya memulai dari hal yang paling kecil. Kalau saya biasanya adanya alur. Misal penyampaian aspirasi. Makanya ini saya dorong gitu ke teman-teman yang memiliki fungsi aspirasi untuk adanya alur kayak gitu. Dan alur ini misal tersosialisasikan atau terpublikasikan. Misal gitu. Nah, inisiatifnya apa? Karena ini visi misi pribadi ya bentuknya. Kalau misalnya dari saya misal biasanya saya sebagai wakil ketua bisa melakukan apa nih untuk bisa memastikan pada akhirnya adanya alur penyampaian, misal mengusulkan kepada komisi terkait. Nah, tapi kalau secara lembaga, berarti inisiatifnya ini nanti bisa saja diturunkan ke departemen gitu. Misal pada akhirnya, inisiatifnya berarti harus membentuk komisi yang fokus ke ranah aspirasi, misal kayak gitu. Inisiatif ini bisa diturunkan ke beberapa hal, bisa saja nggak hanya satu. Jadi misal adanya alur penyampaian, terus adanya alur penyampaian, misal membentuk komisi yang fokus ke ranah aspirasi dan tupoksi komisi aspirasi yang jelas, misal gitu. Nah, jadi teman-teman kalau di bagian KPI dan inisiatif ini bisa menggunakan dari biasanya kalau beberapa orang juga ada yang memulainya dari akhir ke awal. Kalau saya sendiri biasanya lebih enak dari awal kalau saya. Karena biasanya kalau misalnya langsung fokus ke akhir juga terkadang ada beberapa hal dasar kalau di Kema Unpad ya. Kalau di Kema Unpad hal dasar yang malah terlewat. Oleh karena itu biasanya saya lebih fokus ke ngebenahin dasarnya dulu. Karena memang ini balik lagi nanti ke masing-masing individu ataupun yang menyusun visi misinya. Prinsip kalian itu seperti apa? Kalau prinsip saya sendiri itu biasanya lebih fokus terhadap hal-hal kecil. Lebih baik hal-hal kecilnya beres dulu,
ketimbang hal-hal besarnya istilahnya mungkin berjalan tapi gak jelas gitu berjalannya, sekedar jalan kayak gitu. Kegambar gak? Gambar gak kalau misalnya dari contoh kayak gini? Ya bang, ada bang. Nah, kalau misalnya bagian keterangan ini pelengkap aja sih biasanya buat ngupdate. Jadi teman-teman untuk menyusun Renstra ini, kalau secara secara lembaga mah ada beberapa tahapan juga yang perlu dilakukan. Ini tuh tahapan untuk memastikan si penyusunannya itu terarah. Nah, tapi kalau misalnya ini udah beres ya. Oke, kalau misalnya tahapan sebelum daripada itu, bagaimana teman-teman bisa memastikan ya misal visi misinya ini ingin disusun bersama lah kayak gitu. Berarti siapa saja yang perlu menyusunnya? Otomatis dari berbagai pandangan mereka pun harus terserap. Terus jika memang udah nih aspirasi-aspirasi mereka, lalu kalau misalnya kita berbicara organisasi secara gampang lah ya, secara gampang dalam artian organisasi tidak memandang itu legislatif ataupun eksekutif gitu. Seharusnya visi misi yang utamanya ini dibentuk, lalu nanti ada visi misi turunan setiap komisi ataupun departemen lah istilahnya kayak gitu. Jadi si KPI ini kan KPI ya istilahnya, itu hanya menjadi tools untuk memastikan visi misi yang ada. Misal visi misi utama apa diturunin segala macam, nanti sebenarnya visi misi utama ini perlu diturunin lagi ke si visi misi departemen ataupun komisinya. Nanti pakai lagi toolsnya, dan itu bisa menjadi turunan yang lebih banyak karena lebih makin spesifik kan kayak gitu. Gitu sih paling singkat, cukup lah ya 1425. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Gue mau nanya bang, Boleh, soal si KPI itu sendiri pengawasannya dipegang sama siapa? Oke, kalau misalnya secara implementasi di BPM Kema 4 sejauh ini kita istilahnya ada pertemuan keseluruhan kayak gitu sih. Jadi gak spesifik orang yang mengawasi. Kalau jadi misalnya evaluasi bersama aja gitu. Ya mungkin kalau di istilah lembaga umumnya rapat kerja gitu ya. Nah, cuman seharusnya dalam implementasi gitu ya, misal kayak komisi legislasi, itu seharusnya ada kan ada prolegnas kalau misalnya DPR, nah ini prolegma gitu ya, program legislatif mahasiswa. Nah ini bisa saja dijadikan sebuah ketetapan kayak gitu, yang pada akhirnya ini menjadi bentuk pengawasan bersama yang bisa saja dikawal oleh Kema kayak gitu, oleh warga ataupun mahasiswa lah istilahnya kayak gitu. Gitu sih paling. Jadi implementasi dari KPI ini bisa saja nanti berbentuk tap-tap pada setiap kebijakannya. Karena kalau misalnya teman-teman berbicara soal transparansi publik lah ya, setiap kebijakan yang kita ambil ini kan hanya tools untuk pada akhirnya nanti bisa saja bermuara ke kebijakan. Nah, setiap kebijakan yang diambil oleh ya misal lembaga legislatif itu seharusnya tertampilkan dengan jelas asal muasalnya, kenapa pada akhirnya kebijakan tersebut diambil, dan misal siapa saja yang menyetujuinya. Jadi Kema 4 ataupun warga itu bisa memastikan lah kenapa pada akhirnya kebijakan ini keluar. Gitu. Ada lagi? Cukup. Mungkin yang lain? Ada lagi pertanyaan? Kalau ini bang, mananya masalah GBHK. GBHK ini apa dia bentuknya keputusan gitu, semacam apa dia? Jadi kalau bentuk di Kema 4 itu kita bentuknya lebih ke poin muatan. Poin muatan misal sosial politik ataupun pengabdian ataupun misal transparansi informasi kayak gitu. Nah, itu hanya poin-poin seperti itu yang dibikin berjenjang. Maksudnya berjenjang, ada jangka pendek dan jangka panjang. Cuman sebenarnya jangka pendek dan panjangnya ini pun
tadi kalau permasalahannya di Kema 4 belum jelas. Pada akhirnya capaian tiap tahunnya ataupun setiap jangkanya, setiap periodenya tuh perlu seperti apa. Gitu. Berarti dia kesepakatan antar apa? Biasanya yang membuat ini siapa lembaganya? Biasanya ada beberapa mekanisme untuk penyusunannya. Bisa saja tim ad hoc. Kalau tahun ini ingin menggunakan tim ad hoc, tapi bisa juga melalui kongres ataupun pada akhirnya dilimpahkan ke lembaga tertentu yang istilahnya siap untuk melakukannya. Misalnya entah itu BEM-nya atau BPM-nya, mungkin saja kayak gitu untuk dilakukan hal seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam penyusunan GBHK ini kan seharusnya ya GBHK ini berlaku untuk keseluruhan lembaga, sebaiknya sih tim ad hoc. Karena kalaupun misal teman-teman mencontoh di ITB misal gitu ya, ITB itu selalu menggunakan sistem tim ad hoc sih setiap penyusunan GBHK-nya. Dan itu dibuka secara umum. Ataupun mungkin ada perwakilan lembaga juga, tapi ada juga yang dibuka buat umum. Gitu. Oh ya, yang saya ini apa namanya tertarik masalah. Jadi di bawahnya peraturan dasar itu ada lembaga-lembaga, salah satunya UKM. UKM itu yang dimaksud, berarti UKM di Unpad itu apa ya maksudnya? Menjadi subjek hukum dari peraturan dasar Kema juga ya masuknya? Iya, masuk. Dan mereka seharusnya suara penuh. Jadi mereka punya hak besar sebenarnya untuk pengawalan lembaga-lembaga yang ada. Tapi secara implementasi UKM ini jatuhnya sudah tidak interest ataupun mungkin sudah tidak punya fokus lah untuk ke tata kelola di tingkat mahasiswanya kayak gitu. Mereka fokus terhadap minat bakat setiap UKM-nya. Berarti peraturan-peraturan kepada mereka pun nggak terlalu mengikat ya? Gimana? Ya, peraturan-peraturan yang ada, misalnya peraturan dasar itu tidak terlalu mengikat ke UKM-UKM itu sendiri, dan UKM itu pasti punya peraturan mereka sendiri, bukan? Ya, jadi kalau secara muatan hukum yang mengaturnya, itu memang lebih ke arah hal-hal yang peran fungsi mereka. Lalu, kalau misalnya tadi di undang-undang UKM-nya, itu lebih mengatur bagaimana pada akhirnya mereka bisa menjadi UKM. Karena kan itu seharusnya ada tahapannya kan. Pada akhirnya mereka, kalau misalnya mereka menjadi UKM kan, mereka seharusnya bisa mendapatkan dana kemahasiswaan. Nah, jadi itu diatur juga tingkatan-tingkatannya, kayak gitu. Jadi nggak bisa asal menjadi UKM. Kayak sistem bakunya gitu ya Bang ya? Yap. Kayak yang lain, ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke bahasan selanjutnya ya. Baik, Kak. Nah, ini sekitar dua bahasan terakhir kita tentang penyelesaian masalah dan lain-lain tentang internalnya BPM Kema Unpad. Nah, ini bakal dibawakan oleh Teh Hesti. Pada Teh Hesti, dipersilakan. Ya, terima kasih Fadia. Jadi untuk materi tentang penyelesaian permasalahan itu tuh dibagi jadi dua, internal sama eksternal. Itu udah biasa lah ya. Nah, ada contoh-contoh yang tertera di PowerPoint. Di internal itu tentang SDM, tentang sosialnya, tentang gimana cara kita mengakses sebuah data kayak gitu. Nah, kalau untuk eksternal ini menyangkut ke rektorat, ke fungsi-fungsi legislatif di Kema Unpad kayak gitu. Suara aku lancar nggak? Lancar ya. Lancar kok. Nah, kalau misalnya di SDM sendiri biasanya untuk peningkatan kualitas diri gitu. Kalau di BPM Kema solusinya adalah upgrading.
Nah, upgrading itu kemarin juga dilaksanain secara online juga karena program kita juga jadi online gitu. Terus kalau misalnya tentang sosial, itu hubungan antar anggota BPM Kema Unpad. Nah, itu biasanya setiap malam Jumat atau malam Sabtu, malam Jumat itu maksudnya Jumat malam sama Sabtu malam itu ada SDLD. Jadi itu ada program khusus untuk mendekatkan diri satu sama lainnya kayak gitu. SDLD itu kepanjangannya dari 1 jam lebih dekat gitu deh. Sebenarnya permasalahan itu solusinya banyak tergantung kreativitas si pengembangan organisasinya gitu. Kalau misalnya tentang akses itu diatur sama Deputi ART. Jadi lebih ke bagaimana cara Kema untuk mengakses notulensi setiap kita ada agenda besar kayak gitu, atau bagaimana Kema mengakses informasi baru yaitu dari Medfo, ada di media sosial gitu. Terus bagaimana cara menjangkau BPM dengan suara lewat pertanyaan-pertanyaan ke OA itu bisa dijawab sama komunal di sini berfungsi seperti humas. Gitu. Jadi dari masalah internal pun setelah tadi ya kayak ada rencana strategisnya BPM, nah itu tercipta beberapa deputi. Nah deputi itu yang menyelesaikan mungkin menghandle beberapa permasalahan yang diturunkan jadi inisiatif kayak gitu. Nah, kalau untuk eksternal terkait ke rektorat itu salah satunya hubungan kemarin ke Dirkemal kayak ada kita ada diskusi sama Dirkemal atau kita buka sesi diskusi sama rektorat itu bekerja sama dengan BEM juga kayak gitu untuk membahas soal UKT atau soal hal-hal yang dipermasalahkan lewat aspirasi. Kalau untuk eksistensi ini juga masalah sih, bukan cuma di tingkat Kema, melainkan di tingkat fakultas juga. Nah, biasanya eksistensi ini solusinya mengaktifkan media sosialnya sih. Jadi seberapa banyak postingan yang diposting, maksudnya seberapa banyak sih informasi yang bisa diakses sama Kema fakultasnya, sama Kema universitasnya itu biasanya eksistensinya lebih tinggi dibandingkan yang tidak menginformasikannya sama sekali. Lalu yang terakhir, pengoptimalan ranah legislatif itu seperti fungsi-fungsinya. Jadi setiap komisi itu mengoptimalkan fungsi-fungsinya sendiri. Misalnya kalau legislasi berarti ada metode sendiri untuk menjalankan fungsinya. Terus aspirasi sama pengawasan juga sama kayak gitu. Next, Nah, kalau yang terakhir tentang sistem kaderisasi ya, dia ditanyakan, terus di sini ada dua, ada pola bina sama kaderisasi. Untuk sistem pola pembinaan di BPM Kema Unpad sendiri, ini ada sekolah legislatif namanya Montesquieu. Mungkin kalau misalnya di MTM namanya PLM ya, sekolah legislatif. Nah, kalau di sini namanya Montesquieu. Di tingkat Kema fakultas pun ada, itu dengan namanya masing-masing dan kefokusannya masing-masing, seperti itu. Kalau untuk kaderisasi, di tingkat Kema BPM Kema ini ada program magang. Nah, biasanya di tingkat fakultas pun ada program magang sendiri. Contohnya di fakultas MIPA itu ada program magang yang memang diatur di sistem pengkaderannya. Jadi pas lagi ospek fakultas itu tuh langsung ada program magangnya dan itu langsung dibagi per orang kayak gitu. Jadi dia bisa masuk ke BPMK, BEMK gitu. Kalau misalnya di tingkat Kema program magangnya dibebaskan juga setiap orangnya untuk masuk ke BPM atau nanti ikut magang di BEM-nya sendiri kayak gitu. Gitu kalau misalnya dari sistem kaderisasi dan permasalahan mungkin ada yang mau ditanyain. Kak, saya izin bertanya. Untuk yang program magang sendiri, berarti setiap anggota dari BPM atau BEM harus melewati ini dulu kah atau gimana?
Kalau di tingkat Kema Unpad nggak harus sih, nggak harus melewati program magang kayak gitu. Memang sesuai dengan minatnya aja. Oke, terima kasih Kak. Ya. Sama kan pengen nanya yang magang dong Kak. Untuk yang magang ini, itu ada ketentuannya nggak? Kayak harus berapa orang maksimal, atau kayak program magang ini berapa bulan dan bakal dapat apa segala macam. Kayak gitu Kak. Itu juga diatur ya. Sekarang tuh lagi diskusiin juga nih sama deputi kami, deputi komunal, untuk orang yang masuk ke program magang itu juga dibatasi kan ya, nggak mungkin semua orang masuk gitu. Terus kalau untuk tadi apa? Habis orang sistem magangnya. Berapa lama Oh dan iya, apa yang berapa lama? didapat gitu. Apa yang Benar. ngejual si program magang ini gitu. Kalau berapa lamanya itu dari bulan September ya, Pat ya? Dari September. Ya, kira-kira setelah kita masuk kan biasanya September itu udah mulai magang. Nanti berbarengan dengan sekolah legislatif tapi enggak bersinggungan gitu loh. Karena mereka berbeda fokus. Kalau misalnya sekolah legislatif itu lebih ke memberikan pemahaman kepada orang-orang, kalau magang itu lebih ke gimana ya, kalau proses magang tuh langsung terjun langsung gitu loh, kita misalnya masuk ke komisi aspirasi ya, mereka ikutan untuk mengambil aspirasi dari Kema. Kalau misalnya ikut programnya pengawasan, berarti mereka bisa mengikuti pengawasan kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya mengikuti program magang yang lain itu tergantung sama deputi dan komisinya masing-masing kayak gitu. Untuk apa yang dicapai, sebenarnya kalau untuk magang ini memberikan pemahaman secara progres gitu loh. Jadi memberikan tuntunan memberikan pengalaman untuk orang yang ikut magang bahwasanya oh kayak gini nih sistem kerjanya secara langsung seperti itu. Kalau misalnya sekolah legislatif kan mereka lebih dikasih ilmu ya, ilmunya seperti apa, teorinya seperti apa gitu. Tapi tidak ada magangnya di dalam rangkaian sekolah legislatif kayak gitu. Sama nggak di UNJ juga gitu atau tergabung ya? Kalau soal magang nggak ada ininya sih Kak, nggak ada acuannya. Cuman setahu saya ada beberapa daerah di fakultasnya tuh yang ada program magangnya. Cuman nggak semuanya ada. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Mau ngomongin tentang permasalahan di Kema UNJ juga boleh. Nanti kita bantu cari solusi mungkin. Mungkin ini nih Kak, saya mau nanya studi kasus nih. Boleh. Mungkin ini permasalahan yang pasti ada di organisasi non-profit ya. Gimana caranya orang yang ada di internal saat udah masuk itu punya pemerataan pengetahuan yang sama antar satu dan lain anggota. Gitu. Kalau di BPM sendiri kayak gimana Kak caranya? Kalau di BPM Kema tahun ini kemarin tuh ada gebrakan baru dari Kak Ilyas. Kak Ilyas tuh memberikan kami soal ujian awal masuk gitu loh. Jadi sejauh mana sih pengetahuan kita tentang BPM itu sendiri. Nah, nanti dikerjakan sendiri-sendiri tuh, dikumpulin nanti ke secara bersatu gitu. Tapi di setiap malam minggu itu tuh kita menghadirkan alumni-alumni gitu untuk kita berdiskusi bersama. Jadi tuh bukan cuma pemberian pengujian gitu lah ya, kayak diuji dulu gitu. Nah, tapi kita memberikan edukasi juga sama penghadiran alumni gitu ya, Kak Ilyas ya, kurang lebihnya. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Kak Ilyas mungkin di awal tahun kayak gitu. Terus udah semakin ke sini learning by doing juga sih. Terus banyak hal yang jadi lebih tahu dari upgrading kemarin kayak gitu. Gitu mungkin. Berarti pengajuan pretest posttest kayak gitu ya Kak?
Iya sih, terus di tengah tahun pun ada evaluasi sendiri, jadi mereka jadi kita lebih paham sama apa sih yang sebenarnya kita kerjain di BPM gitu. Tuh, untuk kasus yang kayak gitu memang di fakultasku juga sama gitu. Bukan cuma di universitas, tapi di fakultas juga sampai kayak gitu. Atau ada yang lain yang ingin menambahkan mungkin? Atau kalau nggak ada, lanjut pertanyaan lain. Kalau di Unpad berarti strukturnya itu mentok di fakultas ya Kak berarti? Di Unpad sampai himpunan, sampai program studi. Makanya Kalau tadi program studi tapi ada legislatifnya program studi. mungkin nanti bisa dibantu ya sama Kak Jahid kalau karena Kak Jahid itu presiden program studinya, salah satu program studi di Faperta. Kalau misalnya di fakultas aku, di himpunannya itu ada legislatifnya. Jadi eksekutifnya itu dinamakan Dewan Eksekutif, Dewan Pelaksana gitu. Kalau misalnya lembaga legislatifnya dinamakan Dewan Pengawas, Dewan Perwakilan Anggota kayak gitu. Nanti Dewan Perwakilan Anggotanya itu mengawasi tingkat himpunan aja dan tidak bergantung ke fakultas. Jadi kan karena sistem kami federasi ya, jadi nggak ada keterikatan satu sama lain ke atas gitu. Kalau misalnya emang ada mubes, ya mubes sendiri gitu, legislatif sendiri yang mengevaluasi eksekutifnya gitu. Kalau di fakultas aku ada, mungkin kalau misalnya di kurang lebihnya gitu sih, ada legislatifnya. Baik Kak, terima kasih. Jahid mau nambahin deh. Boleh Kak Jahid. Jadi, kalau untuk sistem legislasi di jurusan ya, sebenarnya itu diatur juga di Peraturan Dasar Kemang 4 di bagian kelengkapan jurusan. Jadi tiap jurusan tuh punya eksekutif dan legislatif. Itu aja sih tambahannya. Baik, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Mungkin yang tadi materi-materi sebelumnya ada yang belum dipahami gitu. Ada yang mau ditanyakan kembali tentang tentang tugasnya, legislatifnya, peraturannya, Rama. Oh, punten masuk. Kalau saya boleh nanya nggak nih ke teman-teman, ke Kang Gibran, Kang Gazi ya, ke Kang Gazi dan teman-teman WNJ lain. Boleh Bang. Ya. Kalau misalnya euforia legislatif di WNJ seperti apa? Kan tadi kalau bisa bicara kursi, apakah penuh, terus apakah atensi HM-nya tertarik dengan legislatif atau seperti apa? Mungkin teman-teman yang berada di sini kan karena berdasarkan dari ketertarikan dengan dunia legislatif ya. Tapi kan secara umum fakta di lapangan ya legislatif nggak jauh lebih mentereng dibanding eksekutif gitu ya faktanya gitu di mata orang-orang. Nah kalau mungkin gimana tuh? Atau mungkin pendapat teman-teman sendiri kenapa pada akhirnya mau ikut sekolah legislatif gimana tuh? Keresahannya apa sih pengen dibangun? Dari siapa? Dari gue dulu kali Bang ya. Ya Bang, silakan. Kalau dari prodi gue sendiri, itu kan prodinya ada eksekutif dan legislatif ya. Itu kedua-duanya bagus euforianya. Pasti yang ikut kuota saat ada pemilihan itu pasti lebih dari kuota, kayak gitu. Tapi kalau di prodi gue sendiri, itu malah jarang yang tertarik untuk naik ke fakultas dan universitas. Jadi lebih tertarik main di program studi aja gitu, nggak mau naik biasanya. Terus kedua, kenapa gue mau masuk legis ya, ke dunia legis? Yang pertama tuh gue terlalu duluan kenal sama anak-anak legis gitu pas saat masuk universitas. Dan gue suka cara pemikiran mereka khususnya soal evaluasi organisasi. Itu yang nyebabin gue suka tentang SDM segala macamnya sampai akhirnya gue masuk ke legis gitu. Jadi gue suka pengawasan segala macam. Itu jadi gue suka. Kayak gitu sih Bang alasannya.
Hal yang lain silakan. Ya, kalau di program studi saya sendiri, untuk tahun ini itu tahun kemarin ya jatuhnya, untuk apa ya, legislatifnya itu biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kita nggak pernah ada pileg. Tapi karena tahun kemarin itu lebih satu orang itu dipilekin, jadi di prodi itu tuh diadain pas pemilunya itu pileg dan pileg gitu. Dan sama sih, ininya juga minatnya sama gitu. Dan orangnya juga pasti banyak gitu. Cuma perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa yang sampai harus pemenuhan kursi dulu. Jadi kalau di prodi saya itu kuotanya 25 orang untuk legislatif sendiri. Karena di satu prodi itu lumayan banyak ya orangnya PGSD tuh. Nah, untuk yang tahun-tahun sebelumnya itu sampai harus pemenuhan kursi, mungkin sekitar 2 kursi yang kosong, terus nanti dibuka lagi gitu untuk pemenuhan. Tapi untuk yang tahun kemarin itu karena lebih satu orang yang mencalonkan, jadinya ada pileg gitu. Nah, kurang lebih sama lah ya sama Bang Gazi juga. Jadi untuk naik ke fakultas tuh nggak banyak. Tapi karena dari prodi saya sendiri orang-orangnya banyak, jadi di fakultas tuh kelihatan banyak gitu. Padahal ya mungkin kalau misalkan pakai perbandingan juga sama aja gitu. Terus untuk tujuan gimana ya, ketertarikan saya sendiri di legislatif tuh awal-awalnya saya pikir kayak legislatif tuh di balik layar gitu ya kan. Dia lebih sering bekerja di balik layar, tapi ternyata pas sudah masuk legislatif tuh kayak, wah ternyata harus lebih speak up gitu, harus lebih bisa mengemukakan pendapat dan segala macam. Di situ juga banyak belajar sih, karena dari kakak-kakak selama pas masa-masa pengenalan kehidupan kampus tuh kayak kayak nyebutin fungsi-fungsi berorganisasi lah gitu. Kayak banyak hal yang kita nggak dapet pas kuliah gitu loh. Selama kuliah tuh banyak gitu hal yang bisa didapat dengan berorganisasi gitu sih. Ada yang lain mungkin? Kalau dari gua nih Bang, gini, jadi tadi siapa namanya Rosma kan ngejelasin kalau akhirnya terjadi pileg. Nah Kak, jadi kalau kuota, kalau kuota legislatif di UNJ itu, kalau di tingkat prodi itu maksimal 25, di fakultas itu 4 sampai 15 per prodi. Nah, jadi kalau di Univ itu 1 dan 4 per fakultas itu 4 per prodi ada utusan 1. Nah, jadi ada namanya jalur pileg juga, jalur pemilu legislatif, sama ada namanya utusan daerah juga. Nah, jadi kalau misalnya di Rosma itu nggak sampai 25 di prodinya, nah dia pasti akan melakukan oprek. Tapi kalau misalnya yang daftar di proses pemilu itu lebih dari 25, nah maka akan dilakukan proses pemilu legislatif. Tapi itu biasanya jarang ada pemilu legislatif di prodi-prodi di UNJ itu jarang, karena lagi-lagi minat maba, karena itu terlalu dini banget nggak sih ya untuk maba itu buat masuk ke legislatif gitu loh. Dia baru proses pelatihan kepemimpinan PKMP di prodi, terus habis itu langsung ada proses oprek. Nah, dia nggak tahu nih oprek apa nih, jadi belum kenal. Jadi biasanya ya ikut-ikutan doang. Kebanyakan ikut-ikutan doang. Oleh karena itu kalau misalnya udah masuk di prodi, biasanya jarang yang lanjut ke tingkat-tingkatan berikutnya, karena dari awalnya udah ikut-ikutan doang. Kebanyakan gitu sih Bang. Dan orang-orang yang berani naik, ada dua faktor yang biasanya emang dia mau naik karena dorongan dari dalam dirinya, pengen berorganisasi, pengen berubah lah. Kalau kita ke MTM, ke tingkat univ tuh adalah beberapa hal yang jelek-jelek yang bisa kita ubah, atau bisa tambah jelek juga malah. Dan ada faktor satu lagi, biasanya ikutan juga. Kalau dia punya temen yang ikutan naik, ya udah gue ikut naik lah gitu. Differingnya sih gitu sih. Oke, terima kasih teman-teman sharingnya. Karena nyata
kalau misalnya boleh cerita juga, emang keresahan itu kan kalau misalnya khususnya bagi saya sih. Tadi kalau saya sih berangkat ke BPM karena keresahannya, legislatif di Unpad belum terkenal dunia eksekutif nih. Makanya mungkin salah satu tujuan BPM sekarang lebih eksis gitu ya, lebih manfaatkan publikasi media, dikit-dikit konten dan lain. Supaya ya orang lebih kenal lagi dengan dunia legislatif gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mau nanya dong. Izin Boleh. bertanya. Kalau di Unpad sendiri itu jenjangnya lebih dominan legis di atas eksekutif atau benar-benar setara? Karena saya tadi ngeliat yang di hierarki peraturan itu kayaknya eksekutif di bawah legislatif hierarki peraturannya ya. Bahkan sampai fakultas aja lebih tinggi kayaknya tadi. Gitu. Coba dibalikin lagi, Fat, ke slide yang ini, hierarki. Hierarki ini. Yang awal tadi, Stugov. Nah. Ya, mungkin bisa dijawab kali sama Kak Ilyas atau Kak Hussein. Enggak, mungkin Hussein bisa mau jawab. Perihal eksistensi apa tadi? Perihal ini, BEM lebih tinggi hierarkinya katanya dibandingkan BPM ya? Balik. Kayaknya balik. BPM lebih, iya. Gitu. Oke, sebenarnya mah kalau secara produk hukum yang ada gitu ya, dari BPM itu beserta lembaga lainnya setara kayak gitu. Cuma memang karena kita perwakilan gitu ya, sebenarnya kita punya bargaining power yang lebih besar secara fungsinya gitu. Namun memang secara implementasi belum terlaksana dengan baik. Kayak gitu. Jadi kalau secara fungsi memang bisa dibilang kita lebih kuat kali ya. Tapi karena hal itu dikarenakan kita perwakilan senator itu entitas tersendiri juga kayak gitu. Makanya secara power kita punya fungsi yang lebih besar juga, cuman kita juga bisa lebih mudah diturunkan sebenarnya karena secara individu kita tinggal dilaporin ke MM beres kayak gitu. Kalau memang kinerjanya tidak baik lah. Terjawab gak? Atau ada hal lebih spesifik yang ingin diketahui? Ya, gue nanya itu sih Bang, kayak misalkan dalam fungsi anggaran itu kan biasanya ada beberapa legis di kampus yang benar-benar mereka di atas BEM karena mereka yang megang uang, bukan birokrat, kayak gitu. Nah, kalau di UNJ sendiri kan setara karena salah satu faktornya menurut saya, karena MTM UNJ tuh fungsi anggarannya tuh nggak megang uang. Jadi mereka hanya pengecekan proposal, setelah itu baru di ACC dan akhirnya ke birokrat gitu. Jadi itu menurut saya salah satu power yang dikurangin gitu di pemerintahan student government yang di UNJ kayak gitu. Kalau di Unpad sendiri kayak gitu juga nggak? Salah satu faktornya apa yang menyebabkan si BPM atau si legis itu ya jadi biasa aja gitu daripada si BEM-nya. Sebenarnya kalau persoalan, khususnya pertanyaan terakhir ya, mungkin tapi menjawab dulu yang perihal anggaran. Jadi kalau soal anggaran mah sebenarnya tanpa kalian memutuskan uang berapa segala macam, nah tadi ini jatuhnya dimensi institusi pendidikannya. Gimana cara teman-teman bisa melakukan koordinasi ataupun kesepakatan kerjasama dengan Dirkemal kalau di Kema Unpad, Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. Gimana teman-teman bisa menyepakati sesuatu, semisal, oke memang teman-teman yang ngecek proposal, tapi kita teman-teman ngecek proposal ini, proposal yang istilahnya teman-teman ACC,
harapannya Dir Kemal ACC kayak gitu. Nah, itu hubungan antar dimensi institusi pendidikannya. Dan kalau di Kema Unpad sedang menuju ke sana. Jadi tahun ini kita selepas di screening budgetingnya gitu ya, ataupun pengawasan secara indikatornya gitu ya. Kalau budgetingnya itu pada akhirnya kita memberikan rekomendasi ke Dir Kemal meskipun memang secara implementasi belum sesuai harapan lah kayak gitu. Tapi itu titik awal yang bisa teman-teman bangun gitu. Ke depan ketika memang kesepakatannya terbangun, itu teman-teman akan mendapatkan kembali powernya. Karena Dir Kemal nggak mungkin ngurusin hal tersebut. Itu yang teman-teman perlu paham. Makanya mereka butuh bantuan mahasiswa juga. Makanya ada aspek si dimensi institusi pendidikan ini yang teman-teman perlu manfaatin. Teman-teman perlu cari celahnya. Nah, tadi kalau soal pertanyaan terakhir, kenapa pada akhirnya kurang interest segala macam? Kalau pengalaman saya ya, jadi kan sebenarnya saya tahun kedua di BPM, tahun ketiga ke BEM, habis itu ke BPM lagi. Nah, berdasarkan pengalaman saya dan karena SMA juga saya di MPK gitu, di legislatif lah bahasanya kali ya. Nggak legislatif juga sih, pokoknya ya sejenis di tingkat SMA, saya menemukan sebuah pola bahwasanya orang-orang enggan di BPM itu salah satu faktornya karena mereka bertanggung jawab secara pribadi. Kalau teman-teman di BEM, teman-teman bertanggung jawab ya ke departemen gitu. Kalau teman-teman kenapa-napa segala macam, ya jatuhnya nama teman-teman paling bantar buruk di departemen. Kalau misalnya seluruhnya kacau, paling bantar yang buruk nama departemen. Tapi kalau misalnya di BPM, itu yang didorong kan tanggung jawab pribadinya juga, karena sebagai perwakilannya. Nah, faktor perwakilannya ini juga membuat secara pembagian kerja, lembaga legislatif ini belum rapih. Jadi bobot kerjanya itu terlalu berat untuk satu orang. Seringkali terjadi senator lah istilahnya, ataupun orang-orang yang masuk ke lembaga legislatif ini, diwajibkan menjalankan seluruh fungsinya gitu. Kalau pandangan saya pribadi ya, ketika teman-teman misal mengambil strukturnya pembagian secara fungsi, nggak bisa dipaksakan seluruh senator itu menjalankan fungsi tersebut. Mati yang ada gitu. Secara bobot kerja, secara kalau kita bandingin sama staff BEM, itu udah jauh banget bobot kerjanya kalau misalnya kita mau memperbandingkan seperti itu ya. Satu orang senator dengan satu orang staf departemen misal. Itu timpang banget secara bobot kerja. Kalau memang secara mekanisme kerja si lembaga tersebut mewajibkan si senator itu mengikuti seluruh program setiap fungsinya. Itu. Jadi menurut saya poin paling penting mengapa pada akhirnya lembaga legislatif ini kurang diminati, satu lagi itu soal pengetahuan. Jadi faktor si satu senator ini bertanggung jawab atas diri pribadinya, itu tadi bobot kerja, lalu tanggung jawab, dan juga pengetahuan dia juga berarti dituntut untuk dia yang lebih inisiatif gitu. Karena sebenarnya dia berhak mengusulkan sesuatu sendiri. Dan pada akhirnya membawa senator lainnya menyepakati hal tersebut. Nah, faktor ketiga kurangnya pengetahuan juga di sebuah kendala orang-orang di legislatif memaksimalkan. Mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Saya cukup. Apa sudah terjawab atau ada hal spesifik yang ingin ditanyakan lainnya? Jawab sih Bang. Thank you. Oke. Bang mau nanya lagi dong Bang. Ini Boleh. MM ini tuh yudikatif ya Bang? Apa sih Bang? Ya. Iya, yudikatif kayaknya. Yudikatif ya? Dia tuh apa Bang? Maksudnya? Berarti sebutan hakim-hakim di sana tuh terdiri dari unsur-unsur apa aja gitu? Perwakilankah atau usulan dari siapakah? Kalau secara unsur hakimnya itu kita tidak mengatur sampai spesifik perwakilan unsurnya. Jadi dibuka secara umum dari berbagai fakultas bisa menjadi hakimnya. Jadi beda sama DKPP.
Kalau DKPP kan ada unsur-unsur yang perlu dipenuhi kayak gitu. Jadi dia oprek aja ya? Dia oprek. Dia satu periode atau berapa periode bang? Regenerasinya? Dia satu periode, cuman waktu mulainya memang berbeda. Bulan Mei. Ya sekitar pokoknya kongres setengah tahun lah. Kongres setengah tahun. Dibentuknya oleh pansel kalau saat ini. Pansel bentukan BPM berarti ya? Pansel yang dibentuk oleh BEM, ketua BEM. Biasanya apa namanya? Anak tahun berapa bang? Maksudnya apa ya? Mahasiswa tahun keberapa yang ada di MM ini? Menjadi hakim? Iya. Kalau yang jadi hakim biasanya hitungannya tingkat akhir juga, tapi nggak jarang ada yang tingkat 3. Nah, cuman kalau MM secara keseluruhan mereka tuh punya badan kelengkapannya juga, namanya panitera. Oh, paniteranya itu biasa ya itu mahasiswa semester 3-4 bisa ya kayak gitu. Kalau panitera justru malah biasanya yang lebih muda lagi, entah itu maba, tingkat 2. Oke. Maaf Katro bang, nggak ada yudikatif di UNJ. Iya. Di prodi gua ada bang. Iya. Ya Trias. Tapi kalau misalnya yang pemira itu apa Prama ini bentukannya pansel itu legislatif ya bang? Kalau Prama hitungannya dibentuk panselnya itu gimana Hit? Kalau seingat saya sih lewat kongres kalau nggak salah dibentuk pansel. Apa ketua BEM yang pansel Prama? Hit? Kang Jahit. Nah, sok. Yang lebih pastinya lah jawabannya. Silakan Kang Jahit. Halo bang, iya Prama itu bentukan panselnya itu bentukan legis atau ekse bang? Kayak Jahit masih mendengarkan atau gimana nih? Tapi yang jelas kalau peranan dari lembaga legislatifnya itu kita yang fit and proper. Jadi pada tahap saya lupa yang ngebentuk pansel itu siapa. Cuman kalau peranan lembaga legislatifnya itu nanti pada tahap fit and proper. Jadi setiap komisionernya itu nanti akan di fit and proper oleh perwakilan-perwakilan dari senator kayak gitu. Kita ngebentuk standar lah. Pada akhirnya siapa sih yang berhak untuk menjadi komisioner? Nuhun. Kalau nggak salah mah panselnya itu dibentuk lewat kongres. Sama kayak pansel BHK. Kalau nggak salah. Apa lewat ketua BEM juga saya lupa. Ketua BEM kalau pansel Prama. Oke, pansel Prama berarti lewat ketua BEM. Yang lewat kongres berarti cuman pansel BHK. Jadi berarti pansel MM dan apa namanya? Kongres MM. MM kongres ya. Berarti hanya Prama yang lewat ketua BEM. Gitu. Ya, Gazi silakan. Apaan? Gak sih, silakan lu ngelempar ke gua. Lanjutkan. Lanjutkan. Ada lagi guys yang ingin ditanyakan? Sih dari gue mah udah banyak yang dijelaskan. Kan kita foto habis itu tuker-tukeran sosmed aja kali kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi. Sebenarnya kan ini mungkin udah terlalu sore juga ya. Oh, iya. Oke. Boleh bang. Share screen-nya boleh di ini Kak, share screen-nya boleh di stop dulu. Oke. Kita SS. Gue SS ya. Yoi, gaya dong. Gayanya gimana ya?
Yuk, hitung. Bebas ya. Bebas ya, bebas. 1, 2, 3. Oke. Lalu lagi. Lupa. Oke. Thank you kakak-kakak semuanya. Silakan Gazi, tutup. Makasih ya. Oke. Mungkin udah banyak banget yang udah di-sharing dan diterima di hasil diskusi kali ini. Terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak atas banyaknya ilmu yang kami dapat dan juga udah ngebantu kami untuk memenuhi tugas kali ini. Terima kasih. Tepuk tangan buat kakak-kakak panitianya, pembicaranya. Tepuk tangan online. Gini. Online. Ya, yang di pojok kiri TV. Mungkin untuk selanjutnya mau tukar-tukeran ya Bang Ilyas ya? Tukar-tukeran sosmed. Oke. Boleh ditaruh di mana nih? Di chat kah atau di mana? Chat boleh. Abis ini kita mau keluar kan ya? Sosmed itu apa ya? IG gitu ya? Waduh. Iya IG deh, boleh IG. Kali ya kan follower nambah. Gimana nih, mau ditaruh di chat aja atau kayak gimana? Di chat aja. Di ini aja yang apa namanya nanti dari kakak-kakak Unpadnya di list, di UNJ di list aja. Kamu di sini. Oh, oke. Oke. Ya nggak apa-apa, di sini di chat dulu, nanti setelah itu dikasih lagi listnya. Iya. Silahkan di ini aja, nanti gue SS ya. Kita gue kirim. Udah gitu. Udah. SSD. Nah. Oke. SSD. Udah tadi ngomong kedengeran ya di mute. Udah di SS sudah semua kan? Banyak buat kakak-kakak. Ya, silakan yang buat keluar terakhir. Berarti udah bisa live nih ya? Udah, silakan. Masih banyak ya kakak-kakak. Thank you. Masih kak. Tutup.